Bab 3546. Tidak meninggal biarpun terluka. Tebasan Raja Abadi. Cahaya yang menyilaukan mengembun di tangan Eric Kin. Tindakannya tampaknya pelan, tetapi pada kenyataannya, lapisan demi lapisan diringkas dalam pemotongan. Cahaya pisau diulang dan ditumpangkan. 1 potong, 2 potong, 10 potong, 100 potong. Akhirnya, setumpuk penuh 13.000 potongan. 1 pisau setara dengan menebas 13.000 pisau. Tebasan Raja Abadi, dilapis 1000 kali cahaya pisau adalah ilmu dewa tingkat 4, dilapiskan puluhan ribu kali adalah ilmu dewa tingkat 5. Dan kali ini, dengan bantuan ilmu tiada dua dan teknik tanpa nama yang meletus pada saat yang bersamaan, Eric Kin melapiskan lebih dari 10.000 kali. Pisau abadi tingkat 5 bersama dengan kitab dewa tingkat 5 ditampilkan untuk pertama kalinya. Bang! Ketika 13.000 cahaya pisau jatuh dan langsung menuju ke Sepo, cahaya itu sudah seperti matahari terik yang paling beracun, begitu menyilaukan sehingga tidak mungkin untuk melihatnya secara langsung. Ini sudah merupakan jurus paling kuat dari Eric Kin sejauh ini. Dikelilingi oleh energi pedang, Reiki yang menyebar langsung mengguncang dunia. Kekosongan meraung dan sejumlah besar retakan terisi. Dikelilingi oleh pukulan berdarah, formasi kokoh itu bergetar hebat seolah-olah terkena gempa bumi dan tsunami. Dalam bunyi klik, pola formasi itu seperti kertas yang rapuh, terus-menerus pecah. Bahkan di sekitar aula utama, cahaya Reiki yang mempertahankan cahaya berdarah di dalam dan di luar, bahkan terganggu dan tidak pasti. Apa? Pertarungan berdarah tidak bisa menahannya lagi. Panggung berdarah ini dapat dibangun sesuai dengan standar serangan fase penilaian 2 kegagalan. Apa kekuatan serangan Dewa Pedang Jiushu kali ini sebanding dengan ledakan kekuatan penuh Master 2 kegagalan? Menyaksikan cahaya pisau Eric Kin yang menebas ke Sepo, para kultivator merasakan kesemutan di kulit kepala mereka. Meski formasi ini belum sepenuhnya hancur, momentum ini baru bisa dilihat saat Master 2 kegagalan bertarung. Dalam kedipan terang dan gelap, banyak wajah kultivator berubah drastis, mereka berdiri tanpa sadar. Bahkan Master yang menganalisis segalanya sebelum itu, seolah-olah semuanya diharapkan, juga memiliki ekspresi ngeri di matanya. Dia mungkin menduga bahwa Eric Kin memiliki semacam kartu truf, tetapi tidak ada yang bisa membayangkan bahwa kartu truf ini akan begitu menakutkan. Kekuatan mengerikan macam apa ini? Sangat mustahil bagi Sepo untuk menghentikan jatuhnya cahaya pisau ini. Ya, dalam jarak sedekat itu, dengan tembakan yang begitu mendadak, Sepo tak berdaya menghentikannya. Dewa Pedang Jiushu ditekan begitu lama, aku pikir dia sudah pasti akan mati, tidak berharap dia akan membalikkan keadaan begitu dia menembak. Kamu ingin membunuhku, itu tidak mudah. Menghadapi cahaya pisau yang semakin membesar di pupil matanya, yang memenuhi hampir seluruh penglihatannya. Rasa krisis hidup dan mati menyelimuti sekujur tubuh, Sepo gemetar, namun meraung tak rela. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa kedua pelayan darah itu menatapnya dengan ragu, bukan karena mereka tidak bodoh, melainkan merasakan napas Eric Kin di atas kepalanya. Dia hanya tidak tahu metode apa yang digunakan Eric Kin untuk membuat pelayan darahnya percaya bahwa yang ada di kabut putih itu adalah tubuh asli Eric Kin. Percuma untuk memikirkan hal ini, Sepo berteriak pelan dan menari-nari liar. Pada saat yang sama ketika dia mundur dengan cepat, pusaran tiba-tiba muncul di tubuhnya, seperti mata badai, dan kekuatan hisap yang besar langsung menyapu banyak pelayan darah di belakangnya. Segera setelah itu, dengan bantuan jarak kecil, para pelayan darah itu seperti barisan,
yang digunakan Sepo sebagai perisai manusia dan memblokir di depannya. Ledakan. Cahaya pisau tebasan Raja Abadi berjatuhan dan langsung mengenai pelayan darah yang melawan di depan. Meskipun pelayan darah ini memiliki tubuh Taois dua kegagalan, tidak mungkin untuk menolak mantra ini. Dalam percikan daging dan darah, pelayan darah pertama langsung hancur berkeping-keping. Diikuti oleh yang kedua, yang ketiga. Mendesir-desir. Dalam waktu yang sangat cepat, cahaya pisau tajam memotong 7 pelayan darah satu demi satu, dan bahkan masih memiliki banyak kekuatan untuk bergerak ke leher Sepo. Hati para kultivator juga tercekat. Jelas, langkah ini adalah penentuan siapa pemenang dan pecundang. Melihat krisis hidup dan mati yang belum sepenuhnya teratasi, mata Sepo menjadi sangat merah, dan dia membuka mulutnya lagi. Pelayan darah yang ditelan Sepo sebelumnya yang belum pulih juga disemprot paksa olehnya. Setelah dihempaskan oleh pisau lagi, tebasan abadi itu menebas dan mendarat di tubuh Sepo. Dengan dentuman keras, sebuah luka besar muncul di tubuh Sepo, mengerang dan diterjang cahaya pisau dan terbang ke belakang. Melihat pemandangan ini, tubuh Erik Kin bergoyang, wajahnya pucat dan dia jatuh ke tanah. Pada saat yang sama, Erik Kin berkeringat deras di dahinya, dan napasnya melemah sekaligus. Sayangnya Dewa Pedang tidak punya kesempatan sekarang. Pisau mengejutkan yang ditebas Erik Kin mengejutkan semua orang yang hadir. Tetapi meskipun Erik Kin berhasil dengan satu gerakan, semua kultivator malah panik. Semua orang bisa melihat bahwa untuk pukulan yang mengejutkan ini, Erik Kin pasti menggunakan semua kekuatan yang dimiliki. Dilihat dari hasilnya, kedelapan pelayan darah itu terpotong-potong, dan Sepo juga terluka, hasilnya tampaknya tidak sedikit. Tapi pelayan darah itu bisa dihidupkan kembali, dan Sepo adalah master dua kegagalan, bisa seberapa besar pengaruh luka itu. Kecuali Sepo terbunuh, kalau tidak, serangan diam-diam Erik Kin kali ini akan gagal. Kehilangan kesempatan terbaik ini, takutnya Erik Kin tidak ada kesempatan untuk kembali. Hahaha. Dan benar saja, Sepo yang selamat dari malapetaka itu, meski darah mengucur di lukanya, ketika dia bangkit kembali, dia memiliki senyum licik di wajahnya. Aku tidak menyangka kamu bisa memaksaku sampai 8 pelayan darah itu dipenggal olehmu, dan bahkan hampir merenggut nyawaku. Sebagai kultivator satu penurunan, kamu benar-benar menakutkan, tidak heran kamu bisa menerobos sendirian ke lokasi ini. Tapi sayang sekali, perbedaan satu penurunan dan 2 kegagalan itu seperti parit, dan nasibmu sangat buruk. Aku telah memadatkan 8 pelayan darah selama beberapa ratus tahun terakhir. Kalaupun kurang 1, aku mungkin mati sekarang. Sekarang upaya terakhirmu untuk mempertaruhkan nyawamu telah gagal, apalagi yang bisa kamu lakukan? Katakan sesuatu. Melihat Erik Kin hanya menatap dirinya sendiri dengan dingin. Sepo berteriak marah, mengulurkan tangannya dan menembakkan sinar merah lagi. Dengan pukulan, lubang merah menembus bahu Erik Kin, menjatuhkan Erik Kin langsung hingga setengah duduk di tepi panggung pertandingan. Cepat memohon pengampunan, biarkan aku mendengarnya. Jika apa yang kamu katakan bagus, maka berlutut dan jilat jari kakiku, mungkin aku akan membuat kematianmu lebih mudah. Kalau tidak, karena kamu membuatku membutuhkan waktu puluhan tahun untuk membangun kembali 8 pelayan darah. Aku harus memurnikanmu menjadi pelayan darah yang paling jelek dan menjijikkan. Sepo berkedip, menghampiri Erik Kin, menendang pisau Yoyang, lalu mencengkram kera Erik Kin dan langsung mengangkatnya. Matanya menatap tajam Erik Kin, seolah ingin melihat ketakutan di mata Erik Kin sebelum meninggal.
Namun, ekspresi Erik Kin masih datar, dan tidak ada sedikit pun rasa takut di wajahnya. Apakah kamu pikir aku berada di akhir hidupku sekarang? Setelah sekian lama bertengkar dengan Sepo, Erik Kin berbicara untuk pertama kalinya. Bersambung.